kembali di tempat ini karena kasih kemuliaan Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan sudah membuat kita jadi anak-anak terang, bukan lagi dalam kegelapan, tapi kita masuk dalam terang Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Saat kita berserah penuh, kita mau andalkan Tuhan selalu. Mari kita hampiri tata Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terbatas untuk kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu yang besar. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Perkenankan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami fokus, saat kami memandang hanya kepada Yesus, Yesus yang luar biasa atas hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa juga melawat menjamah setiap kami, itu kami mendapatkan kelepasan yang luar biasa. Kami datang dengan segala beban berat, kami yakin percaya kelepasan itu nyata dalam hidup kami. Dan kami saat sakit penyakit kami rasakan hari ini, dan kami yakin pulang kami mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Dan kami percaya hidup kami lebih dari pemenang, karena kuasa-Mu yang dahsyat itu masuk dalam hidup kami. Karena hidup kami berkenan Tuhan, dan Engkau disenangkan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Kita masih dalam kuasa darah Yesus yang sudah menebus kita. Biarlah hidup kita selalu lebih baik dan lebih baik, karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Haleluya.
ini. Katakan, ku hidup oleh anugerah Yesus. Hidup oleh anugerah. Benar Tuhan. Yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagi. Aku hidup selalu di dalam
sudah berkorban buat kita. Jangan biarkan darah yang menetes jatuh sia-sia, karena kita menghargai pengorbanan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Amin. Kasih-Mu benar memberikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, nah Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melindungiku. Thank you, Jesus. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Setiap pujian ini Tuhan, kami akan berdoa. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Lebih semangat lagi. Haleluya. Dia Allah yang sudah tebus dosa kita. Dia Allah yang sudah berkorban buat kita. Layaklah kita menyembah memuji Dia. Kita menari bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, siap bersuka cita bersama, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Ya Yesus penolong kita. Haleluya. Engkau yang penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, haleluya. Ku yakin, amin.
Setiap saya Ibu Singa di sana ada saya ada. Oh, maaf ya. Ini sudah tua semua jadi nggak ketol. Kasih ya tole ya. Puji Tuhan. Ya, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Yuk. Pujian yang mengatakan kita yakin ditebus oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Kita semua ditebus oleh darah Yesus. Terlihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang sudah bebas dari kuasa maut. Amin. Yuk kita menari buat Tuhan. Mau ya ibu-ibu ya. Jangan kalah sama yang tua-tua ya. Yang muda-muda juga bisa bergoyang. Ya, haleluya. Ya, kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Namanya dimuliakan. Haleluya.
Pujian ini katakan suka-sukamu Tuhan. Kadang kita ya, apa yang kita inginkan tidak sesuai yang kita terima. Terus apa yang hati kita katakan? Suka-sukamu Tuhan. Amin. Jangan menggerutu ya. Seringkali kita pegel gitu ya, rasanya kecewa, tapi kita mau bilang suka-sukamu Tuhan. Kita colek kanan kiri katakan suka-sukamu Tuhan. Sudah, gak usah ngomel, gak usah menggerutu. Terserah Tuhan. Kita mau duduk kembali di nama Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, juga ada kaum pria di pojok sana. Yakin percaya kita semua adalah anak-anak terang. Amin. Biarlah hidup kita jadi suratan yang terbuka untuk kehidupan kita selalu baik dan selalu baik. Kita belajar, tidak ada orang sempurna, tapi biarlah hidup kita selalu mengenapi firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ditaburkan, kami percaya kok Allah yang luar biasa mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Ibu Fiani. Kami percaya Tuhan, biarlah urapan luar biasa. Kau memberkati hamba-Mu, keluarganya, pekerjaan apapun yang Ibu Fiani lakukan. Kami percayakan dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan Yesus Allah yang selalu memberkati dan menyertai keluarga besar Ibu Fiani Pak. Haleluya. Ya, biar firman yang tertabur tidak akan sia-sia. Firman itu akan tumbuh menjadi buah yang manis bagi kehidupan kita dan sekeliling kita. Biarlah kita jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama.
Menjadi seperti tanah yang subur yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan itu akan berakar dalam diri kami, akan bertumbuh dan akan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan ya. Aduh, sungguh luar biasa. Saya agak surprise juga hari ini ke sini. Sebetulnya saya cukup kaget ya waktu itu ditelepon sama Bu Lina untuk diminta pelayanan gitu ya, karena saya pikir ya sudah cukup lama kena pandemi itu nggak pernah ya pelayanan, kadang ikut Pak Andre ya kemana gitu ya, tapi saya sendiri untuk pelayanan menyampaikan firman itu ya saya biasanya di Zoom gitu ya. Kalau karena dulunya online, dulunya tatap muka terus jadi online itu kadang juga bisa juga agak-agak gimana gitu ya, tapi saya melihat kasih Tuhan begitu luar biasa ya. Pak Michael bersama Bu Sari sungguh luar biasa ya, dipakai Tuhan untuk melayani khususnya di tempat ini. Tuhan sediakan tempat yang bagi saya luar biasa gitu ya, semuanya nyaman, enak gitu ya, luar biasa, cukup besar juga. Jadi saya percaya jemaat semua juga boleh bertumbuh terus dalam iman pengharapan akan Tuhan ya. Oke. Saya akan langsung saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Nama saya Viani, saya istrinya Pak Andre. Mungkin hari Minggu ya, hari Minggu waktu Paskah, mungkin ada yang hadir ya. Suami saya waktu itu berada di tempat ini ya. Saya tinggal di Kupang Indah, anak saya 2, Bu Jenny, juga ada anak saya 1 lagi di rumah ya. Mungkin itu perkenalan dari saya. Ya, senang sekali bisa ketemu semuanya ya. Oke, hari ini kita akan, saya ternyata yang datang bukan cuma wanita, jadi temanya kan wanita yang kuat, jadi juga wanita dan pria yang kuat. Ya nggak apa-apa, temanya kan wanita yang kuat, tapi nggak menutup kemungkinan pria-pria juga bisa mendapat berkat juga lewat firman Tuhan hari ini ya. Oke, kita akan belajar bagaimana saya waktu dikasih tema wanita yang kuat. Oh iya, mungkin ini tema yang untuk berurutan gitu ya, menjadi wanita yang kuat ya. Kuat apa begini? Oh, begini ya, kan ya. Tetapi dalam Tuhan kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Ini istilah kuat ini sangat banyak ya. Bisa orang bilang kalau orang itu kuat gitu ya. Oh, tapi kuat banyak. Oh, kan bisa macam-macam gitu ya. Tapi bisa juga orang itu kuat, kuat fisiknya. Jadi sangat bermacam-macam. Bahkan dalam rohani pun kuat ini bisa kuat berdoa, bisa kuat dalam pelayanan, bisa kuat, mungkin sudah beberapa kali disampaikan juga macam-macam ya tentang kuat.
Tapi hari ini saya belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita kalau wanita yang kuat adalah wanita yang bisa mewariskan iman yang kuat kepada anak-anak, bahkan cucunya, karena di sini juga ada yang sudah usia, pasti ada, mewariskan kepada anak-anak, cucu untuk iman yang kuat. Karena kalau uang ya gampang sekali diterima sama anak kita, misalnya bekerja keras, punya uang, mobil, harta, rumah, itu kita langsung kasih gitu bisa. Tapi kalau iman yang kuat ini tidak mudah, sudah pasti tidak mudah. Kadang kita sendiri punya iman yang kuat, anak-anak kita belum tentu. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi wanita yang kuat ya. Nanti kita juga akan belajar, ada salah satu tokoh wanita ya yang bisa mewariskan iman yang kuat kepada keturunannya gitu ya. Ya kalau saya ini coba cerita ya, kalau orang tua biasanya ini karena beberapa kita juga bingung kayak warisan gitu ya. Kita akan bingung, warisan warisan uang gitu ya. Kita berharap yang seperti itu, tapi kita kembali lagi kita ingat ya, warisan uang, warisan harta semuanya tidak ada yang kekal. Jadi itu kadang sekali terima di anak bisa habis ya. Tetapi kalau warisan iman itu akan seperti berlanjut aja. Ketika neneknya, saya lihat di sini juga pasti dari ibu yang luar biasa ya, dari Pak Santoso, bisa saya lihat bisa mewariskan iman yang kuat kepada anak-anaknya, kepada Bu Santi, terus kemudian kepada Dea, cucu-cucunya, dan pasti akan berlanjut seterusnya ya. Ya, kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ke 5. Saya akan bacakan, mungkin bisa ditayangkan juga. Ya. Ini ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun, perikopnya tapi saya baca cuma 3 ayat saja. Ya, ayat ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Yang kelima ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu ya. Saya bacakan yang kelima aja. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, kita boleh lihat ya. Ini yang mungkin ada yang sering dengar juga atau nggak pernah dengar. Ada orang namanya Eunike, siapa ya? Louis itu siapa ya? Kadang-kadang kita nggak pernah dengar. Tapi ini adalah salah satu tokoh yang disebut di Alkitab menjadi teladan yang luar biasa ketika dia harus mendidik Timotius ya. Mungkin pernah diceritakan juga, jadi dia harus bisa membawa Timotius ya untuk memiliki iman yang kuat ya. Di dalam hal ini saya akan coba ya, bagaimana sebelum kita bisa sebelum kita bisa menyampaikan firman ya, menyampaikan iman kepada anak-anak kita, tentu seharusnya kita sendiri dulu yang harus harus punya iman yang kuat. Benar apa enggak ya? Ya, tanpa kita sendiri punya iman yang kuat, nggak mungkin kita bisa sampaikan kepada anak kita, cucu kita, tentang firman itu atau bagaimana yang benar itu kita nggak akan bisa. Jadi kita otomatis kita harus kembali lagi kepada diri kita ya. Hari ini saya akan coba sampaikan, memang ada beberapa hal ya, cukup 5 hal yang untuk supaya kita sendiri ini sebelum kita menyampaikan kepada anak cucu, jadi kita sendiri harus dikuatkan ya. Tanpa kita sendiri dikuatkan, nggak mungkin kita bisa memberikan yang baik ya. Yang pertama ya, kita harus siap untuk berubah ya. Sebelum kita ini terus lagi ya, sebelum kita untuk mendidik anak-anak, jadi yang pertama kita harus siap untuk berubah ya. Berubah ini memang nggak gampang ya. Berubah
Tapi hidup itu memang harus penuh perubahan. Perubahan bukan perubahan yang buruk, tetapi perubahan yang baik. Perubahan kita harus apa ya? Kalau kita misalnya mau apa ya? Tekad ya, punya tekad misalnya dalam kesehatan ya. Misalnya ada yang badannya ya, saya dulu juga agak gemuk gitu ya. Misalnya kita mau menguruskan badan aja ya. Kalau kita nggak ada tekad untuk siap berubah, itu nggak mustahil orang suruh bagaimanapun. Ya seperti Pak Andre saya suruh beberapa kali juga susah gitu ya. Jadi yang pertama kita harus siap untuk berubah. Jadi ini pun sebelum saya yakin Louis dan Enika adalah orang-orang yang luar biasa. Tentunya mereka sudah menyiapkan diri menjadi wanita yang kuat ya. Jadi yang pertama kita harus siap untuk berubah. Ada klik gitu ya. Kita misalnya kita belum ada perubahan, jadi kita harus berubah dulu. Kita siap untuk berubah, kita punya yakin bahwa kita akan melihat teladan Kristus dulu ya. Kalau kita belum melihat keinginan untuk melihat teladan Kristus, nggak mungkin kita akan sampaikan kepada anak cucu kita ya. Pertama kita harus siap untuk berubah ya. Karena apa? Di dalam Efesus 6 ayat 10 juga ditulis ya. Efesus 6 ayat 10 ya, kita harus berubah menjadi kuat ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ya. Kita harus menjadi wanita yang kuat, amin ya, amin. Wanita yang kuat ya, nggak bisa kuat cuma lemah, tapi harus yakin bahwa saya sendiri pun seperti orang tuh up and down gitu ya. Nggak mungkin kita bisa kuat terus, itu nggak bisa. Tapi ketika kita punya keyakinan, aku mau berubah, aku mau jadi yang baik ya, seperti di telepon pelayanan gini aja saya sempat mau menolak, tapi Tuhan saya nggak mau menolak untuk pelayanan gitu ya. Saya yakin Tuhan tetap punya rencana. Ini firman juga bukan buat Bapak Ibu semua, tapi juga buat saya ya. Yang pertama, siap untuk berubah ya. Yang kedua ya, kita harus setelah kita siap untuk berubah, yang kedua kita harus cek diri kita ya. Seperti orang ke dokter ya, ketika kita ingin tahu kesehatan kita akan cek ya. Bu Sari juga bidan pasti sudah, kita harus cek. Kalau dalam kerohanian pun demikian, kita harus cek diri kita. Kalau dalam kedokteran ya, ini cerita sedikit ya, saya juga kurang sehat gitu ya. Jadi dokter menyarankan, oh ya harus periksa ini waktu ya, masalah terutama dalam seperti punya anak gitu. Ternyata dokter harus periksa macam-macam gitu ya. Ini yang nggak bisa diperiksa di Indonesia, ini harus diperiksa di sini. Sangat banyak sekali urutan-urutan untuk periksa gitu ya. Tapi kita sendiri juga harus sekarang kalau kita cek diri kita, apakah kita sudah sehat ya. Kalau kita masih ke gereja, masih diajak-ajak, ya artinya agak sedikit kurang sehat ya. Terus terang ya, saya sendiri juga gitu. Kalau kita masih didorong-dorong untuk ke gereja, berarti kita masih kurang sehat. Ketika kita juga masih untuk biasanya kan ada gerakan baca Alkitab gitu ya. Kita juga masih diingatkan, didorong-dorong untuk baca Alkitab, itu artinya juga kita masih belum sehat ya. Juga bisa dilihat lagi kalau misalnya ya, ini agak ekstrim ya, misalnya sudah masuk di grup, tiba-tiba ada sedikit masalah, langsung live dari grup. Ini kan banyak ya, ada yang gitu, nggak ada yang sedikit wah ini diblokir, saya live dari grup ya, dengan alasan yang tidak jelas gitu ya. Jadi tanpa alasan, karena dia tidak suka dengan seseorang, karena hamba Tuhannya begini, akhirnya dia live dari grup. Ini tandanya juga dia masih belum sehat ya. Sekarang bagaimana supaya kita ya kembali aja, pendetanya bingung, ayo gimana ini ya, kita harus datangi, kita harus ini ya. Ini juga menyusahkan untuk hamba Tuhan gitu ya. Tapi saya yakin ketika kita sudah cek diri kita, kalau kita sehat, kita punya satu komitmen, kita yakin ya, bahwa apapun keadaan di lingkungan kita nggak gampang untuk down, nggak gampang untuk tiba-tiba sakit hati ya, iri ya, marah ya, apalah, banyak sekali yang membuat hal-hal demikian yang membuat menggerogoti kehidupan kita, sehingga kita nggak bisa
maju gitu ya dalam pelayanan. Seperti Onesimus ya, pasti yang saya yakin ketika dia masih muda ya, Lois dan Eunike itu mendidik Timotius dengan pasti dengan sangat luar biasa. Mulai sejak kecil ketika dia sudah sehat ya, ini berbicara kalau dia sudah sehat ya, dia pasti bisa mendidik Timotius ya. Jadi Lois ini neneknya ibu dari Eunike ya, terus punya anak, Eunike punya anak Timotius. Secara ayah dari Timotius ini sebenarnya orang Yunani. Kalau Lois ini orang Yahudi ya. Mereka tinggal di daerah kota yang namanya Listra. Mestinya ada PowerPoint gitu ya. Di Listra, kota kecil yang di sana juga tidak banyak seperti ada sinagoga, gereja nggak ada. Jadi tentunya mereka di lingkungan itu nggak ada yang nggak ada ibadah atau apa, tetapi dia harus tetap berjuang mewariskan imannya. Ketika pandemi, bagaimana kita? Apakah kita juga tetap mewariskan iman ya, memberikan iman juga kepada anaknya? Waktu itu aja tidak ada gereja, dia juga tetap memberikan iman. Tentu butuh kerja keras ya, butuh kerja keras. Lingkungan di situ juga banyak kayak penjahat gitu ya. Lingkungan di kota Listra ini, di provinsi yang kecil itu banyak lingkungannya penjahat pada zaman itu ya. Jadi saat ini pun mungkin lingkungan kita juga bukan lingkungan yang baik ya. Pengaruhnya itu sangat buruk ya, buat anak-anak itu sangat buruk. Bagaimana sebagai nenek, sebagai ibu, bahkan juga kakek atau ayah atau mungkin masih muda juga, bagaimana lingkungan yang buruk ini akan mempengaruhi anak-anak kita ya. Kita harus terus mewariskan, yaitu memberikan, mengajarkan, mendidik, memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita ya. Karena iman ini bukan cuman seperti di dalam istilahnya tuh, iman itu juga verb itu kata kerja, juga action. Jadi ada yang harus kita lakukan. Jadi nggak cuma di sharingkan gini ya, tapi harus dipraktekkan ya. Kita harus memberi teladan. Nggak mungkin kita bisa, ayo kita misalnya ya, ayo rajin baca Alkitab buat anak-anak, terus kita sendiri nggak rajin gitu ya, nggak mungkin ya. Ayo kita ibadah misalnya gitu, terus kita sendiri juga nggak ibadah, juga nggak mungkin ya. Saya sendiri juga merasa, aduh Tuhan, saya kekurangan ini ketika pandemi, anak-anak ibadahnya juga jadi kacau balau gitu ya. Biasanya bisa ibadah ibadah terus gitu ya, terus sekarang jadi Zoom. Saya tetap ya, waktu pandemi ya terpaksa kita adakan Zoom untuk kelas pemuritan, juga kelas pendalaman Alkitab ya. Tapi memang ya pandemi ini merubah segalanya ya, termasuk Zoom ini orang juga awam juga sulit, perlu wifi, perlu ini perlu komputer. Kalau pakai HP itu mana kelihatan itu orangnya kecil gitu ya, nggak mungkin kelihatan kalau di Zoom besar pun. Jadi juga cukup repot gitu. Tapi kita harus ikut berubah ya, kita harus ikut menyesuaikan. Tapi lebih dari itu ya, kita harus cek diri kita, apakah kita tadi sudah sehat gitu ya. Kalau kita sehat, otomatis kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kita harus berubah, ada tekad ya. Yang kedua kita harus cek diri kita. Yang ketiga kita harus perhatikan makanan dan minuman kita. Ya, sebagai ibu-ibu saya percaya punya tanggung jawab yang besar untuk memberikan makanan, minuman yang sehat buat anak-anak ya. Kalau kita siapkan makanan yang sehat, otomatis anak-anak kita juga jadi sehat. Kita berikan makanan yang bergizi, kita berikan asupan-asupan yang sehat gitu ya. Saya sendiri juga belajar, kalau kita makannya sehat, otomatis satu keluarga sehat, terus nggak sakit-sakitan, nggak ini ya. Demikian juga di dalam rumah ya. Kita harus memberikan makanan rohani yang sehat ya. Nggak bisa kita memberikan makanan rohani yang salah, yang expired bahkan, atau yang ya ini cerita sedikit ya. Saya pernah pilih makan itu yang murah gitu ya, karena pergi di luar negeri, saya pilih di toko sebelahnya hotel ada makanan murah. Oh ya murah ini ya, murah. Nggak lihat dibawa ke hotel, expired semua. Jadi hati-hati ya. Jadi kita juga harus memberikan makanan ini harus yang baik buat anak-anak kita ya. Jadi yang bergizi, makanan firman Tuhan yang disampaikan itu harus yang mungkin sesuai dengan takaran ya, karena anak kecil juga nggak bisa terlalu
sampaikan dengan keras gitu ya. Kita harus bertahap ya, untuk mulai anak-anak mulai kecil, mungkin kalau masih kecil sekali yang ngajar cucu-cucu mungkin ya dengan lagu-lagu, dengan lagu firman Tuhan di-sharingkan tiap malam. Yaitu seperti itu tadi, firman Tuhan ini, iman yang ini harus ada, di-sharingkan, dikomunikasikan, didiskusikan kepada anak-anak. Jadi nggak bisa instan gitu ya, itu pun harus terus-menerus. Saya kadang-kadang sama Jenny ini sering dia sering belajar Alkitab gitu ya, dia tanya-tanya, kadang-kadang dia ya cukup ini bikin, nggak tahu masih terhubung nggak di WA-nya, itu suka share-share itu ya, suka share-share firman Tuhan gitu ya, makanan minuman, share-share firman Tuhan. Kemarin dia share bagaimana memudahkan pendeta. Memudahkan pendeta, apa yang dimudahkan gitu ya, dia nggak tahu bagaimana itu jadi ya, nanti bisa bagaimana mempersulit pendeta nanti ya. Jadi kita harus perhatikan setiap apa yang kita sampaikan harus sesuatu yang jadi berkat ya, sesuatu yang bisa membuat maju gitu lah buat anak-anak kita ya. Jadi ini juga cerita ya, ini bukan cerita sih, memang makanan dan minuman itu sangat menentukan ya. Kalau ini misalnya ya dalam satu pertandingan ya, kalau orang luar negeri itu makanan ini secara jasmani ya, secara jasmani dia kan masih sepak bola ya Bu ya. Oh ya, futsal ya, bukan sepak bola ya. Kalau misalnya mau bertanding itu makan apa dulu Bu biasanya? Ya, nasi, susu, susu ya, pisang. Ini ada satu cerita ya. Kalau orang Indonesia melawan orang luar negeri, ya. Orang Indonesia ketika bertanding mereka makan kenyang dengan nasi ya. Biasanya kan makan nasi. Orang luar negeri dikasih kentang. Akhirnya waktu bertanding memang Indonesia ini kelihatannya lebih kuat pertamanya. Karena asupan gula yang masuk itu lebih cepat terbakar, akhirnya pertamanya. Terakhirnya kalau sama luar negeri, karena mereka makan kentang, pengeluarannya sedikit-sedikit, jadi bisa kalah ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ini dalam dunia aja, dalam dunia olahraga seperti itu, apalagi dalam ketika kita juga memberikan makanan rohani yang nggak baik buat anak-anak ya, memberi contoh yang tidak baik, otomatis anak itu bisa meniru gitu ya, bisa meniru yang tidak baik. Nggak usah diajari, misalnya kita ditanya, kita ya agak sedikit bohong gitu aja ya, agak sedikit bohong, jawabannya nggak jelas, bukan nggak jelas ya, agak sedikit bohong. Anak itu juga merasa, dalam hati pasti dia merasa, ini papa mamaku ini ngomongnya kok sepertinya nggak cocok sama yang dia lihat gitu ya. Jadi ini akan mengajari anak kita untuk berbohong ya. Jadi itu harus kita jauhkan ya. Jadi kita harus tetap perhatikan makanan dan minuman kita ya. Kemudian untuk diri kita juga kita perhatikan, untuk anak-anak juga kita perhatikan ya. Bagaimana ketika ini juga satu cerita, bukan cerita, memang Maria dan Marta ya. Maria duduk diam di kaki Tuhan ya. Kalau Marta sibuk melayani ya, sibuk masak-masak, nggak ikut makan nggak sibuk masak. Banyak orang juga seperti ini ya, sibuk pelayanan, nggak ada waktu mengisi diri sendiri ya. Ini yang juga harus kita ingat gitu ya. Kadang kita sibuk pelayanan ya, mungkin karena banyak tuntunan, jadwal gitu ya, sehingga waktu untuk kita duduk diam juga nggak ada, waktu untuk kita menerima makanan rohani juga nggak ada. Karena ya itu kesalahan di situlah, kesalahan. Bukan Marta salah, bukan salah juga. Memang waktu itu sepertinya kalau Marta bilang, Tuhan kenapa kok nggak peduli, membiarkan aku sendiri gitu ya. Tapi ketika kita juga sibuk pelayanan yang nggak pernah ngisi untuk dekat sama Tuhan, ini juga masalah ya. Saya juga nggak mau seperti itu, tapi saya juga bukan berarti saya orang juga duduk diam terus, juga nggak bisa juga, karena kita waktu itu kan waktu yang terbatas untuk Maria, sehingga dia harus memfokuskan dirinya untuk Tuhan. Tapi dalam kegiatan saat ini ya, saya percaya waktu pelayanan ada, waktu duduk diam dengan Tuhan juga ada ya. Waktu kita harus Tuhan, kita sering tanya sama Tuhan, Tuhan apa ini, bagaimana ini anak-anakku
kita, suami gitu ya. Ya oke. Ya itu tadi, jadi jangan berikan makanan minuman yang tidak sehat kepada diri kita juga kepada anak-anak kita ya. Jangan sampai kita, kadang sekarang pengaruhnya di HP itu kan luar biasa ya. Saya lihat mau snack video, mau TikTok, mau apa, itu makanan kadang banyak yang tidak baik. Saya waduh, biarpun misalnya saya lihat di Google aja ya, saya lihat ini untuk renungan gitu ya, misalnya saya sharing mau ini firman Tuhan tentang ini ya, itu yang keluar itu yang tidak baik. Jadi kita harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kita memberi makanan yang tidak baik kepada diri, jangan sampai membuka celah, jangan sampai ingin ini yang tidak baik ya. Ya itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi ya, coba saya ingat ya, kita mau berubah, siap berubah, kemudian kita harus cek diri kita. Yang ketiga, kita harus perhatikan makanan minuman. Yang keempat ya, kita harus terus berlatih ya, untuk menjadi wanita yang kuat, wanita yang siap untuk mewariskan iman kepada anak. Kita harus terus berlatih. Berlatih di mana? Ya, tanpa latihan kita nggak mungkin. Latihan seperti orang fisik aja ya. Misalnya kita mau mendaki gunung ya, gunung tertinggi di dunia itu Mount Everest ya. Kita kalau mau ke sana, Gunung Bromo aja sudah tekok-tekok. Ya, sudah ke Gunung Bromo ya bisa ya. Yang kapan itu timnya sudah semua ya. Yang belum ya. Oh nggak jadi. Pandemi betul ya. Kapan itu juga ditutup ya. Mungkin ke Gunung Bromo gitu. Mau kalau kita nggak berlatih ya, ke Gunung Bromo aja bisa belum dinginnya, belum ini kakinya. Kalau saya ini boleh dikata saya ini merasa kuat gitu ya, tapi di sana lihat jauh gitu mau jalan dingin gimana. Apalagi ini ke Mount Everest ya, ke Mount Everest puncak Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Itu ketinggian 8.900 hampir 9.000. Sudah pasti kita kalau nggak berlatih ya, lari, renang, yoga, apa macam-macam untuk nggak mungkin kita bisa sampai ke sana. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak juga kita harus terus berlatih ya, terus berlatih. Latihan lutut ya, berdoa, latihan lutut berdoa terus. Nggak mungkin tanpa doa ya, nggak mungkin lah kita ini. Latihan terus tangannya ya, baca firman Tuhan terus. Latihan juga mungkin pelayanannya, latihan terus, karena nggak mungkin kita bisa menjadi kuat tanpa latihan ya. Kita harus terus latihan ya. Kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani ya, terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang ya. Jadi kalau latihan badani itu nggak salah, betul. Kita kalau nggak ada latihan olahraga juga lama-lama tubuh ini juga nggak sehat ya. Kita tetap harus perlu olahraga, ini nggak salah. Berlatih secara fisik tetap kita harus sehat ya. Saya ingin semua jemaat di sini juga sehat ya. Kita harus jadi dengan tubuh yang sehat kita juga bisa melayani dengan baik ya. Selain latihan fisik ya, maksudnya olahraga, kita juga rohani kita harus dilatih. Ibadah ini juga nggak bisa cuma sekali gitu ya. Kita akan jadi kuat gitu. Dengan dengar khotbah satu kali kita akan jadi kuat, nggak mungkin. Dengan khotbah ini wanita yang kuat ini pasti sudah beruntung. Apa sudah yakin kuat? Sudah yakin kuat. Amin. Bisa amin kuat, yes. Iya, memang karena menjadi wanita yang kuat nggak mungkin sekali ada dengar khotbah datang dengan semangat mau kuat, pulang rumah berkelahi sama suami. Langsung mengganti. Ya, saya percaya ketika kita terus berlatih, ya, gini, maksud saya gini ya. Jadi ketika kita berlatih ini artinya apa? Ketika ada di rumah ini juga termasuk bagian dari latihan ya. Di rumah pun bagian dari latihan. Ketika kita menghadapi anak yang mulai mungkin menjengkelkan ya. Kalau dulu masih kecil disayang nurut dia. Mulai besar benci. Belum lagi nanti sudah tua, mungkin ada merasa yang sudah tua tuh diperhatikan, yang bisa tuh diperhatikan, yang bisa tuh. Kalau merasa nggak diperhatikan atau
Nah, semua ibu-ibu, bapak-bapak juga di tempat ini siap berlatih menghadapi apapun ya. Kita nggak pernah untuk gampang down, gampang nelongso ya. Kita yakin dan percaya hidup ini membuat kita berlatih ya. Hidup ini membuat kita terus maju. Nggak pernah makanya kita jangan sampai seperti orang melangkah mundur, tapi kita harus melangkah maju ya. Wanita yang kuat itu selalu siap menghadapi tantangan ya. Oke ya, jadi yang kelima ini sekarang ya. Ya tadi lanjutannya dari keempat ya. Jadi ketika kita sudah melakukan semuanya, kita sudah siap berubah, kita sudah kembali lagi untuk cek diri kita sudah memberi makanan yang sehat, kita sudah terus berlatih bahkan di rumah dimanapun ya. Yang kelima adalah kita siap untuk ikut pertandingan ya. Seperti olahragawan tuh ketika semua sudah dikerjakan baru siap ikut pertanding, mau kemanapun bertanding ya. Ketika Louis dan Eunike ini juga kembali lagi ke situ ya. Eunike ini punya suami yang bukan dalam Tuhan, sepertinya itu yang ditulis seperti orang Yunani yang bukan dalam Tuhan. Mungkin di saat ini juga banyak kita suami ada mungkin ya yang belum dalam Tuhan, belum percaya Tuhan ya. Sehingga caranya mendidik anak juga kadang-kadang berbeda. Mereka juga mungkin masih sulit juga untuk untuk ikut ibadah, masih apalagi ikut ibadah belum dalam Tuhan aja, diinjili juga masih sulit. Tapi keadaan waktu itu membuat Eunike juga bisa dalam kehidupan seperti dia tetap bisa membawa Timotius mendidik dia dengan luar biasa. Dia menjadi alat yang Tuhan pakai, menjadi utusan Injil yang sangat dikasih oleh Paulus, yang sangat bahkan ditulis di Paulus tadi ya, Paulus menulis, aku mengucap syukur kepada Tuhan yang melihat iman yang terus ada di dalam diri Timotius ya. Mungkin saat ini kita melihat anak-anak kita juga belum dalam Tuhan ya. Saya lihat saya sendiri juga dulu belum dalam Tuhan ya. Tapi jangan patah semangat untuk anak-anak yang belum dalam Tuhan ya. Kita harus tetap siap bertanding. Kita nggak berhenti tadi berdoa. Kita melihat segala sesuatunya dengan sisi yang positif gitu ya. Kalau kita bertanding itu kita harus melihat, jangan berpikir dulu bahwa aku ini mau kalah gitu ya. Aku ini sudah nggak bisa apa-apa ya. Sepertinya aku mau kalah. Tapi kita harus tetap optimis bahwa saya pasti menang gitu ya. Jadi siap bertanding, saya pasti menang. Ya bukan bukan menangan ya, tapi saya pasti menang. Anak-anak saya pasti dimenangkan, keluarga saya pasti dimenangkan. Mungkin nggak bisa seperti jadi Timotius ya, karena dia bisa jadi utusan yang luar biasa. Paling tidak langkah pertama dia mengenal Tuhan, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang melayani. Saya lihat semuanya di sini juga luar biasa. Ibu dari Bu Rina pun demikian. Mama sehat ya tante. Iya. Saya tahu saya juga. Ya, tapi saya percaya teladan yang luar biasa dari Mama ke Bu Rina, ke anak, ke Siska, bahkan nanti ke selanjutnya ke anak cucunya juga dengan luar biasa ya. Ketika kita kembali lagi kita ada tekad untuk menjadi wanita yang kuat ya, kita akan bisa memenangkan seluruh keluarga kita. Kita bahkan selanjutnya kita bisa menginjili untuk orang-orang lain ya, membawa jiwa bagi orang-orang lain untuk mereka juga untuk datang kepada Tuhan untuk menjadi tapi ada apa-apa ya. Jadi yang terakhir kok ini ya. Jadi di dalam Mazmur 28 ayat 7 saya langsung bacakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya ya. Ini yang ayat 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya ya. Tanpa Tuhan kita nggak mampu apa-apa, karena Tuhan itu kekuatan. Di saat kita jatuh, di saat kita apapun menghadapi tantangan, badai, cobaan apapun, Tuhan itu kekuatan ya. Nggak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Saya rasakan kuasanya itu begitu juga luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mengalami banyak hal, kalau dipikir-pikir dari dulu sampai sekarang saya
mulai bukan orang dalam Tuhan, bukan orang yang percaya, tapi Tuhan sudah pilih setiap kita ya untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk jadi orang-orang yang siap, orang-orang yang kuat untuk menjadi pendidik bagi anak-anak itu. Mungkin generasi selanjutnya dari kita nggak percaya Tuhan ya, tapi generasi setelah kita akan menjadi orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi teladan dari Onika dan Louis, dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya mungkin itu firman-Nya Tuhan hari ini yang saya sampaikan. Saya percaya kita semua diberkati ya lewat ini firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi yang pertama kita harus, saya ulang lagi ya, yang pertama kita harus siap berubah, kita harus cek diri kita, kemudian kita harus memberi makanan, minuman rohani yang sehat, kemudian kita harus berlatih terus dan teliti siap. Oke, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak mampu apa-apa Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan dan perisai dan hatiku beria-ria karena Engkau tempat pertolongan dalam hidupku. Kami percaya saat ini Tuhan, setiap ibu-ibu di tempat ini, bapak-bapak juga Tuhan, Engkau sudah pakai mereka sebagai alat-alat yang luar biasa, sebagai teladan, sebagai pendidik bagi anak-anak, sebagai pendidik bagi keluarga, bagi lingkungan sekitarnya. Kami percaya Engkau akan ubahkan setiap hidup kami. Memang perlu proses Tuhan, tapi kami percaya kami akan semakin hari semakin naik. Kami semakin hari akan semakin melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kita. Pakai hidup kami yang terbatas, ubah hidup kami Tuhan menjadi alat yang Kau pakai. Ubah juga lingkungan sekitar kami, biarlah segala pengaruh yang tidak baik itu dapat Engkau singkirkan, bahkan kami juga bisa melaluinya dengan baik karena Engkau pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus yang hidup selalu ada bersama dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khususnya di GGB Harvest Ministry di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman sudah disampaikan. Gimana? Ibu-ibu sudah kuat? Amin. Kok loyo? Sudah kuat ibu-ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi contoh buat anak-anak, buat suami kita. Mungkin suami kita belum mengenal Tuhan atau bagaimana. Kita menjadi contoh teladan buat mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita siap berubah. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Fian yang sudah sampaikan firman. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan tempat ini. Terima kasih Tuhan, firman sudah sampaikan. Kami diberkati oleh firman-Mu untuk kami tetap kuat menjadi wanita yang kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih akan Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkat persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menjadi umat pemenang. Kita pujikan ku menang di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Di
Nama Tuhan, terima kasih untuk Bu Fani yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, supaya kita menjadi kuat ya, kuat di dalam iman ya. Kalau secara fisik wanita perkasa di sini ada tuh Kak Teti sama Bu Lisa. Ya, tahan banting ya. Kita anak Tuhan harus tahan banting ya. Ya, jadi sekalipun digoncang masalah apapun, kita tetap berdiri teguh di dalam iman Tuhan Yesus. Ya, seperti katakan tadi firman Tuhan, bukan kita setelah ibadah harus kita pulang semekdonan ya. Ya, itu nggak baik jadi contoh anak-anak kita ya. Biarlah pada sore hari ini ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya juga mengucap syukur terima kasih untuk Bu Lerina yang sudah sempat hadir bersama-sama kami di sini. Semoga nanti bulan depan juga bisa mengikuti kembali. Ini ibadah kita kaum wanita ini masih baby Bu. Jadi masih usia kira-kira berapa ya? Sempat tersendat ya Bu ya waktu di itu 5 kali pertemuan loh. Urung bayi pitu Bu. Ya, kami mohon dukungan untuk para kaum wanita ya, supaya kita belajar untuk menyempatkan diri, bagaimana kita belajar untuk menjadi ibu yang baik seperti tadi dikatakan ya, untuk contoh-contoh anak cucu kita ya Ibu ya. Dan untuk pengumuman bulan depan mungkin kembali ke minggu kedua ya Bu ya. Minggu kedua soalnya sudah nggak ada apa itu. Nah ini tadi firman Tuhannya itu mengenai hari Kartini Bu. Makanya kita dijadikan untuk wanita yang kuat ya, wanita yang kuat berpegang teguh. Karena kita ini orang-orang yang percaya Tuhan, kita tetap berpegang teguh yaitu di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita tanya dulu pada Tuhan, apa yang harus aku perbuat. Ya tadi pujian suka-sukamu Tuhan, mau kejadikan apa ya. Semua itu terserah Tuhan. Dan sekarang biarlah kita pada sore hari ini kita akan untuk doa. Kami minta untuk Bu Sari untuk berdoa penutup dan memberkati firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Menyanyi dulu. Kami Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang luar biasa yang Kau berikan untuk kami. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Biarlah kami menjadi seorang wanita-wanita yang kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami berasal daripada-Mu. Karena Engkau Allah kami, benar-benar Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, yang menolong setiap kehidupan kami, dalam kami mengarungi kehidupan kami, setiap tantangan, rintangan, masalah apapun yang boleh kami alami, kami akan kuat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Viani yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan berkati Ibu Viani bersama keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Tuhan, pakai hidupnya untuk boleh Tuhan memberitakan firman-Mu
dan Tuhan memberkati setiap apa yang Ibu Viani butuhkan dalam keluarga. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami, apa yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup kami. Kami percayakan bahwa Tuhan adalah penolong kami. Engkau jadikan kami bukan orang-orang yang gagal, tetapi kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah bangsa kami tetap dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap aman, damai, sejahtera bersama Tuhan di dalam bangsa Indonesia ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga gereja-gereja yang ada seluruh kota kami dan bangsa Indonesia. Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Dan biarlah kami boleh tetap sehati bersama-sama untuk boleh memberitakan setiap Injil firman-Mu. Dan kami semua, Tuhan, akan pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan, biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan dan kami muliakan. Tuhan, memberkati setiap gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, setiap masalah dan pergumulannya kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang besar itu tetap akan terus menolong dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami saat ini boleh menerima setiap berkat yang Kau berikan untuk kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan melindungi kami. Biarlah Bapak Ibu kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Kiranya kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Biarlah kasih karunia dan kemurahan yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri menolong kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Tuhan, memberkati anak-anak kami, Tuhan, memberkati suami kami, Tuhan, memberkati pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu tetap menolong kami dimanapun dan di saat apapun kami berada. Tuhan, biarlah damai, sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, perlindungan itu tetap Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kami menerima berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.